Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, kita kembali lagi bersama Front Talk Show, masih dengan Kiai Haji Buya Qurtubi, Imam Banten, yaitu Imam FPI Banten. Kita tadi telah melalui beberapa segmen, yang sekarang ini kita akan kembali lagi untuk mempertanyakan bagaimana sih di dalam pergerakan FPI itu, dan atau seberapa pentingkah FPI untuk di Banten ini, Kiai? Baik, setelah anak dijadikan imam, terus setiap alhamdulillah pada maghrib sampai sekarang selalu munajat kepada Allah, ya Allah, tunjukkan ihdinas siratal mustaqim dan berikan hidayah di setiap desa dan kelurahan, setiap kecamatan, tunjukkan orang-orang yang baik. Saya tidak berharap FPI, orang Banten semuanya mazhab FPI. Saya tidak berharap sama sekali. Tapi orang-orang baik di tingkat desa, tingkat kecamatan yang konsisten, yang istiqomah, semoga mereka diterbukakan untuk ikut berjuang bersama-sama. Karena FPI itu betul-betul menjaga agama dan negara. Sehingga diimplementasikan oleh Ketua DPD, Sekda dan kawan-kawan berikut DPW ke bawah jaringan, alhamdulillah kompak. Dengan melalui pengajian tiap bulan, selalu pelantikan-pelantikan. Ini Buya, tadi ada yang menarik nih. Buya bilang, katakan bahwa FPI ini sebagai paling tidak menjadi benteng untuk agama maupun juga untuk negara. Betul. Nah, selama ini kan FPI selalu dituding anti NKRI ini, Buya. Tidak ada yang mengatakan hal demikian kecuali satu orang yang busuk hatinya, iri dengki, atau memang buta hatinya. Karena FPI berjuang dengan jiwa, raga, dan hartanya, tidak ada yang menggaji kecuali lillahi ta'ala. Betul-betul menjaga agama supaya tidak dinodai, agama tidak diselewengkan, menjaga kesucian dan kemurnian agama, juga sangat menjaga NKRI. Buktinya, sudah semuanya juga tahu, FPI anti PKI, FPI anti penjajahan asing dan asing. Adapun masalah fitnah sana sini itu sudah resiko perjuangan. Gitu Bu ya. Baik. Terus selama ini masyarakat pastikan telah memberikan informasi kepada Buya tentang seberapa sih manfaatnya FPI ini ada di daerah khususnya Banten ya. Baik itu mungkin dari segi perjuangan yang bentuknya hizbah, ataupun juga dakwahnya, ataupun juga dalam konteks kemanusiaannya. FPI Banten dan FPI seluruhnya di Indonesia ini adalah bagian daripada siapa saja umat Islam yang ingin mengamalkan Islamnya, bisa wadahnya itu FPI. Santri di pesantren, dia inting mengamalkan kajian-kajian dia tiap hari, tiap malam, bisa diimplementasikan dengan FPI. Dia ahli dakwah di bidang dakwahnya, di bidang kesosialannya, dari mas santri, dari mahasiswa, dari jawara di kelas karannya, para ulamanya kita posisikan di suro. Manfaatnya sangat luar biasa. Alhamdulillah, setiap ada gerakan aliran sesat di desa terpencil sekalipun selalu terdeteksi. Pada saat itu kejadian langsung muncul dan langsung ditindaklanjuti. Sekarang saja sedang sidang kelima pengadilan di Pengadilan Negeri Pandeglang tentang aliran sesat. Jadi dari mulai ujung Kulon sampai Ciputat, itu yang jumlah 8 kabupaten kota penduduk hampir 12 juta itu, di setiap desa, setiap ada gerakan aliran sesat langsung dideteksi, langsung diselesaikan. Baik itu Blok Kosutonya, yaitu baik Ahmadiyahnya, semuanya. Jadi manfaatnya satu, agama terjaga. Dua, tentang masalah minuman keras. Sebetulnya pemerintah harus bersyukur dengan adanya FPI. Kenapa? Karena laskar-laskar kita melakukan hizbah nahi munkar itu melalui laporan kepada polisi sesuai dengan prosedur standar FPI diberitahukan. Jadi FPI itu sebetulnya menguntungkan untuk aparat negara yang masih punya iman, punya Islam, yang tidak suka dengan minuman keras dan maksiat. Jadi diuntungkan, dan FPI tidak digaji. Lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah, maka hidupnya berkah. Terus untuk mengenai kegiatan kemanusiaan sampai saat ini, untuk gimana? Kegiatan kemanusiaan, salah satu contoh bulan kemarin gempa yang Helbak itu. Nah, kita begitu gempa, langsung itu kita turun. Pertama iuran dulu dari sesama anggota, setelah iuran dari anggota langsung turun.
Saat itu pula langsung turun tim memonitor di mana, langsung turun juga ke masyarakat. Setelah itu langsung bantuan diturunkan dan alhamdulillah kejadian kemarin itu kita langsung di mana-mana memberikan santunan, bantuan, baik itu dari keluarga FPI maupun simpatisan, juga dari masyarakat umum yang menitipkan ke FPI, sehingga mereka semakin percaya terhadap FPI. Yang dulu FPI kelihatannya sangar, ternyata FPI luar biasa di bidang sosialnya. Sampai-sampai dengan kejadian gempa kemarin itu banyak yang masuk, beberapa DPC dan DPR yang terbentuk. Ternyata ini loh FPI. Ya, karena mereka selama ini dicocoki oleh media-media yang kurang baik terhadap FPI. Nah, gitu ya. Baik. Ya alhamdulillah, berarti perkembangan FPI untuk di Provinsi Banten ini semakin lama semakin meningkat. Tahadusan binimatillah. Setiap ada kejadian pasti ada hikmah. Baik itu kejadian melalui gempa, bencana sosial, itu kita turun. Lalu baik itu ujian dari Allah merupakan fitnah yang dahsyat, yang kita semua sudah tidak pada tahu. Kita hadapi dengan tabah, kita hadapi dengan sabar, tapi bukan berarti diam. Kita terus kerja sesuai aturan, apa yang diajarkan oleh DPP, baik itu oleh imam besar, oleh ketum, maupun sekum terutamanya Pak Haji Munarman, tentang bagaimana caranya kita laksanakan, hasilnya di lapangan, itulah alhamdulillah semakin cepat. Dan ini yang membuat orang hasud semakin dengki terhadap saya dan FPI. Karena setiap pengajian, yaitu pelantikan di mana-mana. Nah, bagi orang hasud ini kan sangat menyakitkan. Tapi bagaimana cara kita melawan orang hasud, apalagi dia kalau masih sama satu syahadat dengan kita, dia tetap masih saudara kita perlakukan sebagai innamal mu'minuna ikhwatun, namun tetap kita berjuang, jangan sampai kita berhenti hanya gara-gara fitnah. Anggap itu pupuk serubuk yang menyuburkan tanaman. Gitu ya Bu gitu. ya. Masya Allah. Begini Bu ya, kan kalau misalnya di dalam keorganisasian, apalagi di FPI ini, yang satu tidak menerima dana dari pemerintah, betul ya, juga tidak mencari sumbangan, betul. gitu kan, yang ada mengandalkan dana dari pengurus saja, betul. Intinya kan seperti itu. Kira-kira untuk kiat-kiat apa yang misalnya untuk membangkitkan ekonomi ya keumatan, terlepas itu adalah secara khusus memiliki yang dimiliki oleh FPI untuk perjalanannya organisasinya dan yang lain-lainnya, khusus untuk kemasyarakatan yang mbaknya. Misalnya saya ngelihat tadi ini ada di FPI Banten ini memiliki produksi air kalau nggak salah. Betul, Bu, betul. Ya. Itu sendiri bagaimana Bu ya? Nah, jadi untuk ekonomi kita alhamdulillah ya, syukur kepada Allah. Jadi ketua DPW, DPC itu mayoritas para ulama, sehingga yang di luar ulama itu di bawah kendali ulama, supaya mereka berjalan melaksanakan syariat, tidak melanggar syariat. Nah, jadi untuk urusan ekonomi ya, karena mereka banyak mayoritasnya orang-orang takwa kepada Allah, Allah cukup kebutuhan mereka. Tapi bagi di luar orang itu ada urus-urus usaha-usaha mereka, termasuk setelah ini putri Ana Neng Laila dan suaminya Kiai Fahmi Salahuddin, Ana restui air sejarah ini yang sekarang menjadi Moya, itu 10% itu untuk perjuangan Islam. Alhamdulillah. 2,5% untuk bantuan ke pusat, 2,5% untuk tingkat DPD, 2,5% untuk tingkat DPW, dan 2,5% untuk tingkat untuk duafa fakir miskin sekeliling tempat ini. Dan ini berkah alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini termasuk salah satu produknya Bu ya? Luar biasa alhamdulillah. Ini yang alkali dan RO gitu yang baik. Alhamdulillah. Mungkin ini penjelasan sudah sangat penting sekali ya, kalau misalnya untuk masyarakat, terutama khususnya masyarakat Banten. Pergerakan FPI ini bukan hanya sekedar pergerakan Hizbah, bukan hanya sekedar pergerakan jihad konstitusi maupun jihad syar'i, tapi juga termasuk ada jihad ekonominya. Betul, ya kan, intinya membangkitkan ekonomi umat. Mungkin nanti kita coba lebih panjang lagi Bu ya, pada segmen yang berikutnya. Kita kembali kepada sahabat muslim. Segmen ini kita break terlebih dahulu, tapi jangan lupa kita kembali lagi untuk segmen yang berikutnya.